Ya, shalom aleichem, Kaferim, sobat-sobat semua, dimanapun Anda berada. Lebih khusus buat saya punya saudara-saudara yang ada di Papua. Saya ingin membahas bagian firman Tuhan ini. Memang bagian ini lebih khusus bicara tentang kita puasa, tapi saya pikir tidak ada salahnya untuk saya bagikan untuk kita. Apalagi pengajaran yang Tuhan Yesus kasih untuk kita, mengingatkan kita supaya kita tidak mentuhankan manusia, mentuhankan pekerjaan, mentuhankan makan minum, ya, supaya akhirnya kita tidak tersesat dan akhirnya ya kita binasa, ya. Saya berjudul khotbah singkat saya atau renungan singkat saya dalam video ini, yaitu perut bukan Tuhan. Mungkin banyak yang mungkin bertanya, apa maksud perut bukan Tuhan? Pernah ada di FB saya ada yang komentar, bagaimana bisa berjudul seperti begitu, ya? Apakah kita tidak perlu makan? Memang kita malahin dan tidak perlu makan. Sebenarnya saya tidak bicara tidak perlu makan. Kita kerja apapun pekerjaan yang baik, kita usaha apapun usaha yang baik, kita berbisnis, bekerja di ladang, dimanapun kita ada, yang penting yang baik. Tetapi maksud saya dengan judul perut bukan Tuhan itu supaya jangan sampai kita justru mengutamakan pekerjaan, usaha lebih daripada Tuhan itu sendiri, Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Nah, itu sebabnya saya beri judul tentang perut bukan Tuhan, supaya Bapa Yahweh lah atau Yeshua lah yang harus menjadi Tuhan atas hidup kita. Jadi bukan pekerjaan kita, bukan usaha kita, bukan karir kita. Karena yang terjadi hari-hari ini kan seperti itu. Orang lebih fokus cari makan dibanding pergi beribadah. Bahkan ketika ditawari ibadah, dikasih undangan untuk ibadah, mereka lebih pentingkan, lebih baik bekerja di kantor, lebih baik berusaha, lebih baik lembur, lebih baik buat yang ini daripada pergi beribadah. Bahkan biasanya bahasa yang sederhana kalau kita pakai di Papua, orang bilang, kita sembahyang baru pastor kok kasih kita apa? Kita sembahyang baru kamu kasih kita makan dari mana? Jadi bahasa ini sering dipakai, ya, karena saya juga hidup di pedalaman. Saya juga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Bahasa-bahasa itu sering kali keluar, ya. Nah, itu sebabnya saya membuat video singkat ini untuk memberi penjelasan secara singkat menurut apa yang saya tahu, yang saya juga belajar. Jadi silakan kalau mungkin ada yang mau menambahkan lebih dengan pengetahuan yang sudah Tuhan kasih, silakan ditambahkan, ya. Atau ada yang mungkin kurang pas, ya Anda usah diambil, ya. Yang pas lah saja, yang maksudnya sesuai dengan firman, apa yang menurut saudara itu masuk di pikiran saudara, di akal saudara, diterima dengan baik, ya silakan. Oke, baik. Jadi saya ingin menyampaikan ini kepada saudara. Saya kasih judul perut bukan Tuhan. Ayat yang mungkin kita bisa pakai Matius 15 ayat 16 sampai 19 akan saya bacakan buat Kaferim semua, ya, sobat-sobat semua. Dan Yeshua berkata, apakah kamu pun masih belum punya pemahaman? Belumkah kamu memahami bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, ia turun ke dalam perut dan dibuang ke dalam jamban? Namun apa yang keluar dari mulut, ia timbul dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Sebab dari hati timbul pikiran-pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinaan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, penghujatan, dan lain-lain. Nah, sobat-sobat sekalian, nah kenapa saya berjudul ini? Nah, mengapa perut tidak boleh dijadikan sebagai Tuhan, ya? Jadi saya bilang tadi perut bukan Tuhan. Artinya mengapa perut itu tidak boleh dijadikan Tuhan? Sebab yang pertama, semua yang masuk ke perut itu sia-sia. Ketika Bapak Ibu Saudara lebih pentingkan makan misalnya dan tidak ibadah, avoda, ya, tidak sabat misalnya, ya, saudara lebih pentingkan pekerjaan, bisnis, usaha, lebih pentingkan pertemuan biasa dibanding bertemu untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, atau saudara lebih fokus bekerja sampai tidak punya waktu untuk berdoa, berusaha sampai tidak punya waktu untuk berdoa. Bahkan ada juga yang sibuk melayani, ya, berkhotbah, WL, segala macam di gereja,
tapi tidak punya waktu pribadi dengan Tuhan, itu juga bermasalah, ya. Jadi yang pertama, bahwa semua yang masuk ke perut itu sia-sia. Matius 15 ayat 17 di sana berkata begini, belumkah kamu memahami bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, ia turun ke dalam perut dan dibuang ke dalam jamban. Jadi pentingnya, artinya tidak lebih penting makan pekerjaan dibanding Tuhan. Sehingga apapun pekerjaan yang saudara kerjakan hari-hari ini, apapun kesibukan saudara hari-hari ini, apalagi bicara soal masalah uang, perut, kebutuhan perut dan lain-lain, saudara harus belajar untuk bisa membedakan dan mengurangi. Sebab semua yang saudara cari juga percuma, karena masuk ke mulut, turun ke perut, dan akhirnya juga dibuang di jamban. Jadi manfaatnya itu tidak terlalu ada penting untuk kita, apalagi bicara tentang kehidupan kita setelah nanti kematian, ya. Sebab kita jangan lupa bahwa kitab suci mengatakan dengan jelas bahwa hidup kita cuma 70-80 tahun. Mending kalau saudara bisa dapat umur sampai 70 tahun. Sekarang 10, 20, 30, 40 tahun. Rata-rata orang sekarang meninggal 40 tahun ke atas, ya. Artinya rata-rata sekarang terlihat itu 40 tahun sudah stroke, sudah sakit. Banyak sudah meninggal. Saya lihat beberapa teman-teman, saya lihatin saya 40-46 tahun itu, sudah beberapa yang sudah ya meninggal lebih dulu. Ya, kita tahu Tuhan punya waktu, tetapi saya tidak menghakimi seperti apa sakit mereka atau lain-lain. Tetapi ukuran kematian yang terjadi hari-hari ini semua kadang tidak sampai 70 tahun. Makanya sobat-sobat tidak perlu terlalu fokus soal masalah makan minum. Berikan waktu saudara untuk beribadah, berikan waktu saudara untuk doa, berikan waktu saudara untuk baca firman, untuk berpuasa. Jadi itu penting sekali. Kalau apa artinya saudara sibuk dengan makan dan saudara tidak mempunyai firman? Karena kitab suci jelas bicara bahwa saat saudara mengutamakan Tuhan, firman Tuhan itu sendiri, maka nanti besok saudara mati, firman itu yang menemani saudara. Istri, suami, anak-anak, keluarga, pekerjaan, kekayaan, pangkat, jabatan, apapun status saudara yang sekarang orang bilang status paling tinggi sekalipun, tidak akan bisa menemani saudara di kubur. Mungkin kubur saudara bisa dibikin mewah dengan dilapisi emas misalnya, dibikin pagar, rumah yang indah di kuburan itu. Tapi apalah artinya? Tidak ada artinya, sebab 50-60 hari kemudian saudara sudah membusuk, sudah habis. Tinggal tunggu 100 tahun kemudian saudara sudah tidak ada lagi tulang-tulang. Jadi apa sih artinya makan, minum, kemewahan dan segala-galanya? Mari belajar mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, bukan perut yang kita jadikan Tuhan. Sembah Tuhan, beri waktu untuk beribadah, histakave kepada Bapa Yahweh, menyembah Bapa Yahweh, memuji namanya, kasih waktu baca firman, kasih waktu renungkan firman, kasih waktu supaya share firman sama-sama, bersekutu bersama-sama. Sebab nanti semua yang saudara cari hari-hari ini, Petrus menuliskan dengan jelas di sana bahwa semua yang nanti kita usahakan, kita cari dunia juga, suatu saat ketika langit bumi ini goncang, semua akan hancur. Jadi apa sih artinya kita mengumpulkan begitu banyak apa yang ada dalam dunia ini? Yang berikut, yang kedua, mengapa perut tidak boleh dijadikan sebagai Tuhan? Karena perut akan menjadikan kita hamba yang rakus dan memberontak. Ya, saya ulangi, perut akan menjadikan kita hamba yang rakus dan memberontak. Dalam Mazmur 78 ayat 17-18 mengatakan, dan mereka masih menambah untuk berbuat dosa terhadapnya dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang gurun. Dan mereka mencobai Elohim di dalam hatinya dengan meminta makanan karena kerakusan mereka. Ini kisah ini ada dalam Bilangan pasal 11 tentang kisah bagaimana bangsa Israel mengeluh minta daging, lalu Tuhan memberikan mereka dagingnya. Setelah dia memberikan mereka daging, tapi karena kerakusan mereka itu lagi, akhirnya mereka harus dihukum bahkan mati, ya. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita bahwa Tuhan pasti memberkati kita, tapi kadangkala kita pun harus belajar untuk mengelola berkat kita dengan baik.
supaya kita tidak terlihat rakus dan akhirnya memberontak terhadap Tuhan. Kita boleh bekerja, boleh berusaha, boleh berbisnis, apapun yang kita kerjakan, ya silakan. Bahkan dalam pelayanan, saya melihat ada banyak sekali teman-teman, hamba-hamba Tuhan yang motivasi pelayanannya hanya untuk perut, ya. Melayani hanya untuk perut. Mereka rubah kitab suci. Kita bukan disuruh dilayani, tapi melayani. Makan disiapkan, minum disiapkan, semua disiapkan, segala macam disiapkan. Sampai akhirnya kita lupa sebenarnya kita harus melayani. Akhirnya kita pun nuntut supaya harus uang dikumpulkan, segala macam dikumpulkan untuk kebutuhan kita. Sementara kita tidak tahu bahwa kita disuruh melayani. Saat kita melayani, kalau benar itu pengajaran yang kita beritakan, kita pasti diberkati. Karena kita bekerja pada perusahaannya Bapa Yahweh, perusahaannya Tuhan Yesus. Tidak mungkin kita melayani Tuhan dan Tuhan tidak memberi kita makan. Sobat-sobat, Bapak Ibu sekalian, mengapa perut tidak boleh dijadikan Tuhan? Karena kalau kita lebih utamakan soal perut, maka kita akan menjadi hamba yang rakus dan memberontak. Banyak yang makan terlalu berlebihan, banyak yang sibuk mencari harta berlebihan, sampai akhirnya tidak punya waktu dan memberontak terhadap Tuhan. Ya, oke, itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa perut tidak boleh dijadikan Tuhan? Karena akhir hidup kita ketika kita mengutamakan perut itu adalah kebinasaan. Apa artinya sih kita utamakan kebutuhan perut, kerja sampai akhirnya lupa Tuhan, ya. Filipi pasal 3 ayat 19 bilang, yang kesudahannya kebinasaan, yang ilahnya perut, dan kemuliaannya ada dalam aib mereka yang memikirkan hal-hal dunia. Nah, Paulus mengingatkan jemaat di Filipi supaya jangan sampai perut itu yang menjadi ilah. Nah, ini kan ada Paulus juga bilang bahwa jangan perut itu jadi Tuhan. Ini orang-orang yang menjadikan perut menjadi Tuhan, ini bahaya karena kesudahannya itu kebinasaan. Dan kemuliaan itu adalah aib mereka sendiri. Tiap hari mereka tidak akan melihat hal-hal yang baik. Justru akhir hidup mereka adalah kebinasaan. Sobat-sobat, lebih khusus saya punya saudara-saudara yang ada di Papua, mari jangan terlalu sibuk hanya kerja, hanya cari makan, hanya berpikir untuk hal-hal dunia saja. Berpikirlah untuk hal-hal sorga. Angkat mata, sekali-sekali angkat mata kita, pandangan kita, pikiran kita. Angkat tangan kita melewati kepala kita, supaya kepala kita jangan memikirkan hal-hal yang ada di dunia saja. Tapi bagaimana kepala kita memikirkan, otak kita, mata kita semua memikirkan hal-hal yang ada di sorga, supaya kita tidak mengalami kebinasaan. Yang keempat, yang terakhir, mengapa perut tidak boleh dijadikan Tuhan? Supaya hidup kita ya tidak dipenuhi dengan aib, ya. Roma 6 ayat 21 bilang, oleh karena itu kamu memperoleh buah apakah pada waktu itu, yang karenanya kamu sekarang menjadi malu, karena akhir dari hal-hal itu adalah kematian. Jadi kalau kita mengutamakan Tuhan, aib kita itu akan Tuhan ubah jadi keajaiban, ya. Kalau kita tidak utamakan Tuhan, kita lebih fokus pada pekerjaan, pada usaha, pada semua yang dunia tawarkan hari-hari ini, dan membelakangi Tuhan, berjalan jauh dari Dia, dan saya percaya aib itu akan mengikuti saudara kemanapun saudara ada. Bahkan hidup saudara akan menjadi hidup yang keluarga saudara, hidup saudara akan menjadi hidup yang memalukan dalam seluruh kehidupan saudara. Tetapi ketika saudara bersama dengan Tuhan, jangan takut, karena Tuhan sanggup merubah aib menjadi keajaiban. Jadi belajar hari ini, mulai mencari Tuhan. Jadi dengan setia, apa yang harus kita bikin hari ini? Kita harus dengan setia beribadah, ya. Kembalikan cinta mula-mula kita kepada Bapa Yahweh, kepada Tuhan Yesus. Kalau hari ini kita berjalan terlalu jauh dari Dia, mari kita mulai dengan setia kembali beribadah. Kita mulai setia baca dan lakukan firman kebenaran Tuhan yang ada dalam kitab suci. Kita mulai kembali berdoa, bahkan belajar untuk berpuasa. Hanya orang-orang yang berpuasa di akhir zaman yang akan bertahan menghadapi masa sukar, kalau itu Tuhan izinkan dalam tahun-tahun ini ke depan. Terus kita juga harus belajar menundukkan keinginan perut kita di bawah keinginan Tuhan kita, Bapa Yahweh dalam Yeshua, agar kita memiliki hubungan yang harmonis, yang baik, yang indah bersama Dia. Kitab suci jelas bilang dalam Wahyu 3:20,
Kalau dia berdiri mengetok saat pintu dibukakan, dia akan masuk, makan, tinggal bersama-sama dengan kita. Dan kalau Tuhan tinggal dengan kita, kita pasti mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Mungkin hidup kita sederhana, mungkin hidup kita miskin, mungkin hidup kita sekarang ada masalah, tapi bersama dengan Tuhan, kita akan lihat hal-hal yang luar biasa. Karena dialah sumber kekuatan kita. Bapa Yahweh dalam Yesus Hamasiah memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.